lagi sama gue Raisa dan Rashid. kita kembali lagi untuk mereview sebuah drama Korea yang judulnya adalah My Roommate is Sugumiho. Sebuah drama yang ratingnya lagi tinggi-tingginya nih di 2 bulan terakhir. Wow. Jadi My Roommate is Sugumiho ini adalah drama terbarunya TVN yang hadir untuk menggantikan drama Mouse. Tayang di setiap Rabu dan Kamis. Penonton di Indonesia bisa nonton secara eksklusif di iQIYI. My Roommate is Sugumiho ini bercerita tentang profesor yang namanya Shin Woo-yo, diperankan oleh Jang Ki-young. Dia sebenarnya cowok yang ganteng, pinter, keren, ya hampir sempurna lah ya. Tapi ternyata dia bukan manusia biasa karena dia adalah siluman rubah ekor 9 alias Gumiho. Nah, suatu hari dia itu bertemu dengan seorang perempuan bernama Lidam yang diperankan oleh Yeri. Dia memakan mutiara yang ada di dalam tubuhnya si Gumiho. Ya? Iya, Shin Woo-yo ini. Akhirnya mereka harus tinggal satu rumah untuk mengembalikan mutiara tersebut ke perutnya si Gumiho. Apa yang lo suka dulu nih? Tentu saja Mbak Yeri. Setuju banget. Dengan karakter Lidamnya. Pas banget ya. Pas ampun. banget. Ya nggak usah ngomongin karakternya dulu dah, dari Yeri aja udah lovely ya. Iya, Pasti yang nonton Reply 1988 juga udah tahu kan. Nah, di sini tuh karakter Lidam tuh menarik sih menurut gue. Menurut gue salah satu daya tarik utama dari My Roommate is Sugumiho ini buat gue justru soal si Lidam ini nih. Karena cantik, iya kan, cantik, cakep, lucu. udah pasti. Lucunya lucu beneran nih, bukan lucu komedi ya. Karakternya dia tuh karakter yang apa adanya juga ya, bisa memerankan itu gitu. Terus dari logat-logat wajahnya, dari omongannya tuh apa ya? Lucu aja ya, gitu, gimmick wajahnya gitu. Itu yang salah bukan satu gimmick sih, emang beneran gitu. Ya, ekspresif. Karena itu juga sih, karena ini kan sebenarnya drama romance ya. Cuman ada unsur komedinya ini nih gitu, dan menurut gue sih, gue suka sih dengan unsur komedinya. Tadi ekspresinya si Lidam ini menarik banget, kan suka digambarin yang gimana dia animasi lucunya juga kan. Iya, di sebelahnya tuh ada animasi gitu kan. Iya, itu tuh gemes, gimana dia nunjukin dia suka makan gitu tuh. Lucu sih, jadi nggak cuma romance biasa, tapi yang menghibur dari unsur komedinya juga. Plusnya lagi karena ini ada fantasinya juga, nggak komedi romcom biasa gitu. Bener. Karena ada fantasinya, yaitu Gumiho tadi. Gumiho kan kayak ekor rubah 9 ini di Korea itu udah jadi urban legend gitu lah ya. Belajar sejarah juga ya, itu belajar legenda lah gitu. Gue jadi Google sih itu ya, Gumiho atau apa ya kan. Gue juga sih. Jadi googling deh ya kan? Tentang Gumiho itu apa. Gimana, ternyata ya kelebihannya apa, kelemahannya apa, siapalah. Banyak penasaran aja karena fantasi kan. Jadi ada yang pengen lu tanyain juga gitu, penasarannya ketika Gumiho ini kelebihannya apa sih gitu di dalam si drama Korea ini. Terus juga apa sih kelemahannya? Ya kelemahan yang kita awal-awal tahu tuh sekarang dia itu nggak bisa tahan sama orang yang lahir di tahun macan. Tahun macan, bener. Kita tuh baru episode 4 ya terakhir. Episode 4 ya kita nonton nih. Jadi kita dipegang ini tap langsung kayak hipnotis ya? Iya bener, kayak hipnotis bener. Kalau ketemu orang lemes kayaknya dia tahun macan, lu Gumiho. Kekuatannya ya dia bisa mengubah dirinya jadi bentuk orang lain ya. Jadi punya banyak wajah gitu. Dan penasaran juga nih gimana jadinya cara mengeluarkan stick lerengnya itu sebenarnya gimana sih? Karena siapa tuh si Gumiho yang cewek kan dibilangnya kayak udah tahu kan sebenarnya cara ngeluarinnya. Cuman nggak dikeluarin gitu loh di belum dikasih tahu kan, ya benar. Gitu. Gue jadi penasaran emang caranya tuh gimana. Lerengnya ini apa ya? Masih jadi tanda tanya juga sih ya. Karena belum dijelasin juga nih kelerengnya itu fungsinya apa gitu. Terus kenapa dia belum bisa deket sama cewek segitunya. Iya benar-benar. Sempat dilihatin sedikit ada flashback gitu ke masa lalunya dia, kayak mungkin dia punya trauma gitu ya. Iya, sama cewek juga ya. Cewek juga. Karena ada indikasi juga si siapa tuh si Lidam dengan sifatnya tadi yang jujur apa adanya, yang gak kayak cewek-cewek kebanyakan, tapi ada yang tertarik nih sama dia nih, si salah satu cowok paling populer di kampusnya. Betul. Sunwoo ya, Sunwoo namanya. Nah, apakah ini juga ada hubungannya sama si kelereng yang ada di perutnya dia? Karena kan katanya Gumiho tuh ini charming ya, bener-bener. Si Sunwoo ini sebenarnya awalnya kan nggak suka ya sama si Lidam. Karena cuma buat taruhan aja. Iya. Tapi ternyata lama-kelamaan si Sunwoo tuh mulai oh ternyata ceweknya menarik juga nih. Justru semakin dia jujur ya, semakin Lidam jujur, semakin menarik. Nah, apakah memang suka sama Lidam atau sama kelerengnya? Nah. Jadi, mungkin ada hubungannya ada jimatnya kelereng kan susuk ya itu ya kalau di Indonesia bener. Ini adalah judul yang tricky sebenarnya Kak. Kenapa? Karena judulnya ini kita udah tahu sebenarnya akhirnya tuh si Lidam pasti akan sama si Gumiho ya, karena ini karakter utamanya adalah si roommate ini kan. Roommate Gumiho ini gitu. Jadi ya udah agak kecil kemungkinan ya kalau sama Sunwoo ya, walaupun gue low-key berharap dia tiba-tiba sama Sunwoo sih. Nggak tahu, kayaknya Sunwoo akan menjadi diri yang lebih baik kalau dia sama Lidam.
Betul, bisa jadi. Nah ini mungkin jadi kayak ada tim mungkin sama gitu Wuyo. Ya. Gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi gue tuh emang nggak pernah benar-benar suka sama genre fantasi di drakor. Nah gitu, jadi gue berharapnya sih semoga ini ada lebih dari sekedar bagaimana mengeluarkan kelereng dari tubuh Lidam ke Gumiho gitu. Jadi biar biar nggak gampang ketebak, juga biar ada sesuatu lah yang lebih dari itu ceritanya gitu, biar nggak boring. Walaupun ya gue nikmatin sih momen-momen lucu-lucunya Gumiho ini sama Lidam kan, kayak boleh lah U-nya kayak masih hihihi gitu dapet. Cuman semoga sih ada yang lebih gitu yang bisa selain menikmati momen-momen itu. Karena gue bayangin aja kalau misalkan ini bukan Gumiho, kalau gitu-gitu aja bisa aja karakter manusia biasa gitu. Nah semoga si karakter Gumiho ini bisa jadi daya tarik yang masuk ke cerita gitu sih. Itu yang paling penting menurut gue. Ini agak mengganggu gue karena gue tuh nggak bisa menghilangkan pikiran kalau si Gumiho ini kan udah tua nyet. Oh iya. Kayak buyut gitu loh, dia udah 999 tahun dan dia bisa transform dirinya sebagai menjadi apa aja gitu kan. Dia juga dikasih lihat tuh dia pernah berubah jadi kakek-kakek atau bahkan jadi si Lidamnya sendiri gitu kan. Ini tuh perkara dia berubah jadi seorang yang ganteng dan muda gitu. Makanya bisa ada spark-spark sama si Lidam. Kalau dia memilih wujud sebenarnya gitu yang kayak tua, inappropriate aja gitu. Lu kebayang aja. Tapi kalau gue sih sebenarnya nggak kebayang ya. Gue nggak kebayang kalau dia orang tua gitu. Ya gue kebayangnya dia adalah orang yang awet muda aja gitu sih bayangan gue ya. Jadi nggak terlalu terganggu lah. Oke. Walaupun sebenarnya emang dia secara pengalaman dan pengetahuannya udah jelas ya. Kan kakek banget gitu loh, kayak wise banget. Seleranya kan. Seleranya. Selera musiknya anjir pas karaokean bareng ya. Beli es krim juga ya kan. Tua banget lo gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang gue sih masih menantikan lah nih jawabannya. Bikin penasaran dan hubungannya juga kan soal si Lidam sama si siapa Gumiho namanya? Wuyong. Sama si Sunwoo juga. Tentu saja adegan pas dia snap ke kakak kelas ke seniornya yang ngomongin dia. Oh iya. Itu bagus banget ya, dia bilang kayak gue nggak perlu marah sama lo atau gimana, mungkin ya karena lo nggak diajarin aja kali di rumah buat jadi orang baik. Girl, ngelabrak gitu ya, ngelabrak gokil. Suka banget gue. Si Lidam itu latihan untuk jadi cewek yang nggak disukai sama Sunwoo. Oh iya Gomas. Lucu banget itu. Kayak gue mau latihan nih kalau gue makan gini, gimana? Oke. Ternyata gue nggak perlu kerja keras untuk nggak disukain. Ternyata gue sarannya si Wuyo malah kayak lu kayak biasa aja biasa aja. Lu jangan senyum. Tuh lucu banget. Anjing jangan senyum. Dan cakep banget sih Harry di situ. Pas senyum gini megang boneka gitu ya. Anjir. Cakep sih emang. Cakep banget. Cakep nggak ngebosanin tau gak sih? Iya, matanya tuh lucu banget. Lucu sih nih. Harry cocok. Kalau gue adegan itu ya, sampai sejauh 4 episode ini nggak tahu nih episode berikutnya. Lo berapa skor sejauh ini, Cak? So far 7,5 sih gue. 7,5. Kalau gue 7 sih. So far masih banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan aja, kita nggak tahu nih ujungnya gimana ya. Apakah berubah? Meningkat skornya atau menurun? iQIYI juga lagi ada promo nih, pas banget. Monthly subscription cuma Rp3.000 aja untuk sebulan pertama. Nah jadi buat kalian yang mau nonton My Roommate with Gumiho bisa langsung di iQIYI, download aplikasinya juga. Nah linknya ada di description. Satu lagi Ca, jadi iQIYI Indonesia lagi bagi-bagi giveaway. Wow. Untuk satu orang pemenang yang berhak mendapatkan 1 tahun membership VIP. Syaratnya gampang, tinggal follow Instagramnya Sinclip dan juga iQIYI Indonesia Instagramnya. Terus tulis alasan kalian kenapa kalian harus menang. Pengumumannya akan kita umumin di video kita berikutnya. Setelah episode semua selesai, kita review dan kita umumin pemenangnya. Oke, segitu aja dari kita hari ini. Yang ada di Han River hari ini. Sudah menonton kami di Han River. Korea hari ini kita. Jangan lupa baca. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen, like videonya. Terus dan juga join Discord kita ya. Betul. Siapa tahu mau ngobrol-ngobrol lebih dalam dan jauh lagi dan lebih akrab ya di Discord ya kan. Dadah. Annyeong. Annyeong.